Oke, sudah dihidupkan. Kita coba olinya. Ini duduk-dudukan, saya buka. Ternyata oli pada mobil saya pun tidak muncrat. Bahkan katanya itu harus muncrat, bener-bener muncrat keluar. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Salam Motuba, salam mobil tua bangka. Ya, oke ya. Dan kali ini nggak pakai lama, saya akan nggak pakai basa-basi lah. Takutnya bosen. Saya akan sharing berbagi pengetahuan ya seputar otomotif tentunya ya. Jangan lupa yang baru gabung klik tombol like, subscribe, dan lonceng untuk berlangganan video dari saya selanjutnya ya. Oh ya, saya akan sharing tentang permasalahan, bukan permasalahan sih, tapi yang dikeluhkan dan kekhawatiran pengguna Motuba khususnya ya, karena Motuba itu mobil yang sangat kompleks, akan permasalahan ya wajar saja lah, namanya juga mobil tua ya. Tapi nggak masalah mobil tua kalau misalnya membuat kita nyaman gitu. Oke ya, kemarin saya sempat sharing dan kemarin saya buktikan sendiri tentang permasalahan tutup oli mesin itu tidak muncrat. Memang banyak yang berpatokan dan menjadi acuan kalau misalnya tutup oli mesin pada saat mesin dihidupkan itu harusnya itu muncrat gitu ya. Itu berarti mesin mobil panjenengan itu bagus karena oli mesin itu bekerja dengan baik, bersirkulasi dengan baik olinya. Tapi bagaimana kalau misalnya tidak muncrat? Panik nggak? Panik nggak? Pasti panik lah. Kalau misalnya bener-bener nggak bekerja itu ya pompa olinya tidak naik, kalau misalnya dipaksa digas di tol bisa ambrol ya. Oke ya, saya akan jelaskan, nggak pakai lama, ora kesuwen ya. Saya akan terangkan, langsung aja buka. Coba buka kap dulu. Oke ya. Jadi memang masalah oli mesin itu sangat penting, sangat vital dan ora bain-bain ya. Ini saya udah kendorin. Tapi ya siapa sih ya? Oli mesin. Cara pengecekan secara simple dan bisa jadi acuan patokan kalau misalnya pompa oli mesin itu bekerja atau enggak, olinya naik atau enggak, itu dari sini. Banyak yang beranggapan dan mempunyai pendapat ya, kalau misalnya mesin dihidupkan olinya itu tidak muncrat, itu berarti pompa oli mobil panjenengan itu bermasalah dan jangan sampai dipaksakan untuk jalan. Itu karena pompa oli tidak bekerja dan bisa mengakibatkan mobil panjenengan itu mesinnya ambrol. Oke ya, saya kalau misalnya jadi acuan, saya sih kurang setuju ya. Dan menurut saya muncrat dan nggak muncratnya itu nggak bisa jadi acuan. Dan menurut saya cover engine di sini masing-masing mobil, masing-masing model itu berbeda-beda. Ada yang deket banget, ada yang agak jauh ya, dan nggak bisa disamaratakan. Dan begitupun ya, namanya performa itu berbeda-beda. Memang mungkin bagusnya itu muncrat, tapi nggak muncrat itu jangan di judgement, jangan di vonis itu harus turun mesin, itu harus dibongkar itu karena olinya itu
nggak naik karena pompa olinya itu tidak bekerja atau mampet ya. Tapi menurut saya ya, oli nggak naik itu bisa cek dan pastikan dulu apakah oli itu naik, benar-benar naik atau tidak. Mungkin panjenengan itu bisa lihat antara sebelum dihidupkan, coba ditengok, itu pasti olinya itu nggak kelihatan, nggak ada ya, memang belum dihidupkan, olinya itu belum naik. Dan kita coba cek setelah dihidupkan, oli itu kelihatan naik nggak, bersirkulasi nggak, genang nggak. Dan menurut saya kalau misalnya oli itu terlihat genang setelah dihidupkan, itu menurut saya olinya itu naik. Nggak harus muncrat-muncrat, itu nggak harus. Tapi acuan saya yang penting oli itu naik, bersirkulasi, dan dipastikan lagi oli mesin itu dalam keadaan full. Bisa dicek dari stick oli, dicek apakah oli mesin benar-benar full atau tidak. Kalau misalnya memang kurang, bisa ditambahin ya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya para mekanik, para montir, ini hanya opini dan saya bukan mekanik, bukan montir. Saya cuma buruh karyawan di perusahaan otomotif Jepang, dan saya cuma sharing berbagi. Kalau misalnya teman-teman ada opini yang lain, bisa tulis komentar di bawah ini dan saya coba hidupkan ya. Saya coba hidupkan, ditutup dulu lah. Oke, sudah dihidupkan. Kita coba olinya. Ini duduk bukan, saya buka. Ternyata oli pada mobil saya pun tidak muncrat. Bahkan katanya itu harus muncrat, bener-bener muncrat keluar. Dan saya amatin, saya lihat itu oli akan terlihat naik. Ini gelap sih, nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan. Nanti saya coba pakai senter. Nanti coba saya senterin ya. Teman-teman bisa lihat bahwa oli itu naik secara sempurna, melumasi rocker, ensap, semuanya dilumasi. Tuh, naik ya, naik walaupun tidak muncrat, tapi pastikan oli itu benar-benar naik. Oke ya. Oke. Dan saya sudah buktikan buat mudik, buat pulang kampung, pulang pergi alhamdulillah lancar tanpa suatu kendala ya, tanpa trouble, masalah oli ya. Dan tapi ya bagaimanapun juga oli tidak muncrat pada hidup ini ya, perlu diwaspadai, perlu diperhatikan ya. Apakah filter oli mesin panjenengan itu mampet atau tidak, atau masih bagus atau tidak, atau strainer pada pan oil atau tangki oli itu
mampet atau enggak, atau perlu dipastikan lagi oli mesin panjenengan itu berkurang atau tidak ya. Jadi jangan buru-buru apa-apa turun mesin ya, namanya mobil tua ya, memang nggak bisa disamakan dengan mobil-mobil yang baru pada umumnya ya, karena kita membeli mobil tua itu untuk menghemat lah, bisa menikmati mobil tapi dengan biaya yang dengan budget yang minim. Oh, itu aja ya sharing vlog kali ini masalah oli tidak muncrat pada tutup oli mesin. Semoga video ini bermanfaat. Tetap utamakan keselamatan dalam berkendara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.